Tadi malagu ngobu. Antu malagu nya. Apa bahasa siko tu? Asli dah Pak, asli tu. Bunyi ngau. Kata abang sebelah, katanya ndak mau matololo. Iko malagu ngoknya mah. Kadang-kadang lah selesai khatib turun dari mimbar, yang muazin iqamat Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Orang dah berdiri semua, hanya lomak je lolo lepas. Akhirnya kadang bangun, solat. Menengok orang kiri kanan tulah toga, taqaji, ndak sadar. Kalau you aki zikonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang terhormat orang-orang tua kami, sesepuh di dalam masyarakat kita ini, yang terhormat pemerintah setempat, Bapak RW, Bapak RT, yang terhormat seluruh komponen masjid, pembina, pengurus dan ketua, yang terhormat ibu-ibu majelis taklim, rekan-rekan pemuda dan para remaja, sama-sama kita sayangi anak-anak kita semua, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Allah pertemukan kita dalam rangka berubudiyah dan bersilaturahim antara kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Beliau adalah imam para nabi, beliau adalah imam para rasul, dan beliau adalah suri tauladan buat kita bersama. Ketauladanan beliau sampai hari ini belum seberapa yang bisa kita ikuti dan belum seberapa yang bisa kita tauladani. Bapak Ibu rekan pemuda remaja, mohon maaf agak filek sedikit karena baru pulang dari Lubuk Jambi, masuk ke dalam lebih kurang 70 kilo. Jadi bukan di Lubuk Jambinya, cuman masuk ke dalam lebih kurang 70 kilo. Ya maklumnya lah, jalan berlubang-lubang, jalan tanah. Kalau dilanjutkan tak jauh lagi tembus ke Damasraya. Jadi jauh, sangat jauh. Jadi bolak-balik. Kadang-kadang kita sendiri yang nyetir, kawan istirahat. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu pemuda kalau ada nanti ingus meleleh-meleleh. Ya biasalah. Ibu-ibu kan pernah juga ingus meleleh kan? Biasa gitu. Baik Bapak Ibu rekan pemuda remaja, rindu kami dengan jemaah sebetulnya di Pekanbaru ini. Tetapi karena sebahagian jemaah kita, pengurus kita karena takut dengan Covid, maka masjidnya tidak ada acara-acara karena takut sama Covid. Saya tengok Covid itu sekarang rumah Pak RW, rumah Pak RT, rumah Pak Camat, rumah Pak Wali Kota, rumah Pak Gubernur. Di rumah masyarakat tidak ada, aman-aman aja. Mudah-mudahan yang ada di rumah mereka itu lari tunggang langgang. Amin. Baik, kita rileks aja, santai kita malam ini. Ndak nambah kaji, mengulang-ulang kaji nih, Bapak Ibu, ulang-ulang kaji. Ini masjid ini gagah sekali, cantik sekali, senang kita di dalamnya. Jadi ada tempat yang paling dimuliakan oleh Allah di dunia ini, masjid inilah. Masjid itulah tempat yang sangat dimuliakan Allah di atas dunia ini, masjid. Makanya beruntung Bapak dan Ibu dapat masjid dekat rumah. Beruntung. Lebih beruntung orang yang membangun masjid.
Man bana masjidan, siapa yang ikut membangun masjid, banallahu ta'ala minal jannah, maka Allah membangunkan istana dalam surga. Nah, coba yang membangun ini dulu siapa? Bapak ibu ikut, pemuda remaja ikut. Itu satu tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah di dunia ini adalah masjid. Dulu Bapak Ibu tahun 2004 terjadinya tsunami di Aceh, kan akhir tahun itu ada orang Cina di Aceh itu menengok ke Masjid Baitur Rahman, itu masjid raya itu diangkat oleh orang berpakaian putih. Siapa yang masuk ke masjid itu selamat, siapa yang masuk ke masjid itu selamat. Orang tidak merasa, padahal air yang namanya air tsunami waktu itu luar biasa, Pak. Tidak air biasa, Pak. Luar biasa. Hitam, macam oli, sakancang-kancang wak lari, kancang lo mengajawak. Itu yang terjadi. Tapi orang Cina itu menengok tiang-tiang masjid itu diangkat oleh berpakaian putih, sehingga bos wawaknya mesese mato. Iyo je lah. Tak yakin ya Pak, tak yakin ya tu ha. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu, besok dipanggillah imam masjid raya itu. Pak Imam, saya waktu tsunami itu nengok begini-begini, begitu-begitu. Tapi saya tak habis pikir. Begitu airnya tinggi, ini diangkat lagi. Kalau airnya rendah, diturunkan lagi. Tapi saya nampak. Apakah itu, hai Pak Imam? Oh, itu kebesaran Allah. Belum dijawab dengan pasti gitu aja. Besok datang lagi, yang bukan Pak Imam datang, tapi orang Cina tu datang. Lo ulang, saya tengoklah malam tadi tu. Begini-begini masjid itu. Akhirnya Bapak dan Ibu, orang Cina itu langsung masuk Islam dan disyahadatkan oleh Pak Imam Masjid Raya Aceh itu. Kebesaran masjid Bapak dan Ibu, kebesaran masjid, coba apa yang terkandung di dalam masjid ini Ustaz? Apa yang terkandung dalam masjid ini Pak Ustaz? Yang pertama, di dalam masjid ini melimpah ruah malaikat rahmat. Malaikat rahmat melimpah ruah. Makanya orang dalam masjid tenang, masuk dalam masjid aman. Yang kedua, di dalam masjid itu penuh malaikat maghfirah. Maghfirah itu apa Ustaz? Malaikat yang selalu minta ampun orang yang berada di dalam. Ya Allah, ampunkan dosa kariman, ampunkan dosa kariman, ampunkan dosa kariman. Tak ponek-poneknya dah Pak. Yang ponek itu awak-awak kena poneknya. Kalau biar imam subhanallah, 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 bala biar apa dia lama. Itu di kampung saya. Kalau sini saya rasa lebih parah dari itu. Masjid. Yang ketiga, ini singkat aja uraiannya nih Mbak dan Bapak. Yang penting paham. Biasa ketik mengaji asalnya paham. Apa gunanya panjang tapi tak tahu tujuan pangkalnya dah. Kadang-kadang saya bahasa Inggris yang paham tak Bapak Ibu bahasa Inggris saya nih. Saya itulah Bapak dan Ibu sampai ke Sumbar, sampai ke Jambi dan lain-lain. Saya tawarkan bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia, atau bahasa kampung. Bahasa kampung nih. Sini saya tawarkan bahasa kampung atau bahasa Inggris. Kan, ya kan? Nah, apa campur sari aja kan. Ini saya tengok juga ada Wacaco, ada mak-mak dari Jawa ada. Orang Jawa itu kan nampak Jawa aja kan manis kan. Beda dengan kami orang Kampar. Kalau orang Kampar lain pula black sweet. Lihat tu dah mak-mak black sweet dah. Itu hilang manis tinggal hitam. Nah, di masjid ini mak dan bapak Allah berikan ketenangan. Maka kalau orang masuk ke dalam masjid tenang, aman, damai. Kalau tidak percaya saya buktikan. Karena orang sekarang kalau tidak ada bukti dia tidak percaya. Ibu punya suami, matanya tak mau tidur.
Udah 4 hari dan 5 hari. Abang-abang saya ni punya kawan, ndak mau mata kawan tu tidur, lah cokong mata tu ke dalam cokong. Ibu-ibu lah tahu cokong? Apa bahasa Sikoro? Mantap amak-amak sekarang. Dah, tak mau matanya tidur. Pak RW, Pak RT, kalau ada warganya tak mau matanya tidur. Kata orang-orang yang tahu dengan ilmu kesehatan, bawa aja lah basuntik. Bawa nengoknya, boleh basuntik. Nanti dikasih obat penenang itu, lah disuntik pula. Kasih obat sadamo. Tak jual lolok-lolok dong. Abi obat segonggam. Bahasa Inggrisnya segonggam. Nah, kata mak-mak ni tak usah disuntik, kasih aja lah sayur kangkung, loloknya dunia. Dah habis pula sayur kangkung sekuali, ndak juga matanya tidur. Mak-mak tahu ndak kuali? Kanca? Okey, regu A, regu B. Apa beda kuali sama kanca? Regu A. Apa bedanya? Oh, kanca besar, kuali kecil. Regu B? Nah, mantap. 100 ribu B. Kalau kanca indak batali, kalau kuali batali. Itulah kalau awak ada besar Ustaz tapi ada telinganya, kuali gadang namanya. Kalau kecil Ustaz ada telinganya, berarti kanca ketek namanya. Sudah habis pula sayur kangkung sekuali, indak juga mau matanya tidur. Tak usah. Mohon maaf. Kecapean itu Pak, kecapean. Tak ada istirahat. Kemarin baru 1 minggu di Sumbar itu, berbagai tempat kabupaten kota, lanjut pula ke sana. Udah 1 minggu ninggalkan istri Pak. Kadang awak lalu mentai entahlah. Mentainya nak lupa dia, awak tahu nak lupa dia. Untunglah dek bini yang mau sayang ke ambon. Tadi aja wirid tu dek yang saya pergi wirid, mana bang wirid tu dalam kota capek pulang ya bang. Kalau ada macam itu, kalau nak malu sama orang, mau nambah rasanya. Okey, jadi dalam masjid tenang, aman. Mana contoh orang tadi tak mau matanya tidur, ibu tu matanya tak mau tidur, pemuda remaja tak mau mata tidur, galau segala macam, bawalah ke masjid. Hari Jumat pun jadi juga lah hari Jumat. Bu, kau rahasia kami mau sampai ke ibu, ya rahasia apa-apa. Kata orang matanya tak mau tidur, suruhlah duduk saf pertama, saf kedua, mau ketiga, khatib naik mimbar, itu baru rukun aja dia baca apa? Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza. Orang matanya tak mau tidur itu baru 3 menit baca rukun, lalu lehernya Pak. Lama taliu Bu. Lama nggok 3 menit pula baru disampaikan isi khutbah. Kaum muslimin, sedang Jumat yang terhormat, Islam mengajarkan bagaimana hidup bahagia. Banyak resep disampaikan agama untuk hidup bahagia. Yang pertama, baru 3 menit disampaikan oleh khatib. Yang apa yang lo leher tadi? Malagu ngobu. Antum malagu nya. Apa bahasa Sikoro? Asli dah Pak, asli dah. Bunyinya ngau. Kata abang sebelah, katanya ndak mau matololo. Iko malogo ngoknya mah. Kadang-kadang lah selesai khatib turun dari mimbar, yang muazin iqamat Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Orang dah berdiri semua, hanya lomak je lolo le Pak. Akhirnya kadang bangun, solat. Menengok orang kiri kanan tulah toga, taqaji, ndak sadar. Kalau you aki zikonnya. Kadang masuklah ke dalam dia. Dewa. Rasa bandrek katanya ya. Coba. Padahal di rumah pakai bantal, di rumah pakai spring bed, di rumah pakai kipas angin, yang mampu pakai AC, dan juga matanya tidur. Kadang-kadang istri nolong pula, ada pociknya kakinya punggung. Jadi saulah le bang, lolok lah, tak ada apa-apa doh. Warung tu dah ada orang nunggui, atau apa tu kebun tu sudah ada orang melihara. Tak tidur aja lah apa-apa. Tak jomu motor lolok. Kadang-kadang ikut lo mintu pakai, lolok.
Enggak juga matanya tidur. Di masjid enggak bawa bantal, enggak bawa kasur, enggak bawa spring bed, enggak bobok, tetapi dia duduk kayak gini, tertidur. Kenapa Ustaz? Di dalam rumah Allah ini tatma'innal qulub. Orangnya tenang pikiran, enak perasaan. Maka kalau orang enak pikiran, enak perasaannya, dimanapun tak ada jadi pantang. Enak tidur di mana? Coba tengok mak ayah awak dulu di pondok koci, lantainya lantai kayu, dan malah kulit kayu. Nggak ada pakai bantal, bebunyong ayah tu. Mak masak di bawahnya tu pondok koci 2 tekong. 2 tekong nyoba 2 aja nyoba. 2 tekong digilirnya lado, basuh tongak di bawah tu, dibakar bawah tungku, hitam tak hitam di angui, tak hitam di abu, ndak joleh dah pak. Digiling itu pocah-pocah aja nya. Tuan jago, tuan makan oleh dulu mana apa papa mama? Ndak ada papa mama ada, tuan aja nya. Kalau gini mama, ya papanya deh. Tuh gak boleh kuduk dah ngau deh. Nah, makan dia 2 orang ayah makan sama mak 2 tekong. Habis pak, habis. Kadang-kadang kata mak, bang meleleh selama biarlah aman Kenapa? Karena tenang pikirannya, enak perasaannya. Awak kini itulah masak 2 tekong, awak 2 keduduk, tambah anak balimo, bertujuh isi rumah 2 tekong dah habis-habis dah pak. Nyari risau utang banyak. Lalu kredit eko ambil, jobut eko ambil, jobut eko ambil. Jangan tengok 0,0 lagi hasil kerja tiap bulan, karena utang banyak. Sebenarnya bukan karena utang, karena kedekatan kita dengan Allah itu tipis. Mak ayah kita dulu kedekatan dirinya kepada Allah kuat, padat, bernafsu, bermutu. Mana contohnya Ustaz? Jam 4 subuh bunyi beduk. Ayah bangun. Apa kata ayah sama ibu sama istrinya? Kau jago. Kalau istri yang jaga, kalau istri yang bangun, suami tidur, tuan jago, jangan jago. Itulah kau tuan aja dulu cuman pak. Mesra bukan main. Berangkat ngambil uduk ke sungai, buang hajat ke sungai, listrik ke masjid tidak ada, yang ada listrik tradisional. Panjangnya. Gasnya sih kok, kue gas koncang api. Lihat kanan, apa namanya? Masjid ndak segagah ini, ndak secantik ini, kecil pula dari ini. Kalau boleh kita potong itu, kita belah lagi, ambil salah satu ini namanya 1/4. Asal kecil itulah. 1 meter ke bawah baru batu bata yang belum diplaster. 1 bata-bata yang ke atas itu bambu yang dijalin. Pelapon tak ada, kipas angin tak ada, listrik tak ada, mikrofon tak ada. Yang azan dah tua lah 64 umurnya. Allah Akbar. Itu je iramanya pak. Tiba ialah salam masuk gigi je. Ya Allah salat, ya Allah salat. Itu dulu macam itulah iramanya. 5 meter cuman dari masjid itu dengarnya. Tiba hilal falah masuk gigi yang kedua tu. Ya Allah falah. Tapi orang dulu tak ada jadi soal, Imamnya lebih tua pula dari itu, 75 umurnya. Baterainya bukan soal, hilang-hilang timbul. Allahu Akbar. Itulah dulu. 2 saf ayat di depan, 3 saf ama-ama di belakang. Itu dulu. Solat tarawih di kampung 23 rakaat. Imamnya kayak yang tadi lah lelenya. Nah, dia jadi soal kena nafsu orang tua dulu, maka tenang pikirannya, enak perasaannya. Banjir datang melanda kampung itu.
Tidak ada dapat bantuan 3 hari 5 hari tenggelam rumah, masuk ke 6 hari baru lewat sampan kepala desa. Bawa bantuan 1 rumah 1 super mie. Coba bayangkan, 1 rumah dapat bantuan 1 super mie. Awak beli 5 beradik kakak, ada 7 beradik kakak, ada 9. Nyo amak-amak awak dulu rajin beranak, Pak. Amak-amak kini nak cik 2 lah. Nyo nak mengadi je kerja amak-amak kini. Wak tengok dia belakang ni memang lenggoknya nak gadi mana tu. Wak tengok dia muka dia lali sweet, Pak. Tu amak-amak di kampung kami tu. Siko kan macam itu je, Bok, ya. Dah, aman. Kenapa? Karena sering ke masjid. Coba pemuda remaja, kenapa galau? Masa ia galau seganteng ini, segagah ini, remaja putri galau, kuliah tak selesai, kerja tak mau, apalagi dilamar orang tak terima. Apa ni galau kan, Masya Allah. Ambo je hitam koliang kan ni jurang ambo ke ambo. Iya, cobalah ke masjid. Kalau pemuda remaja, bapak mohon maaf kalau ada suami istri berantem. Kan ni kau juga kan salahnya kan. Abang jangan mengecek bang. Mak abang kata, mak ada jadi bawa dah. Ayah kau lebih boleh tu lain. Kalau lain tu masuk nak do cari toleh. Bacokak yang istri menangis karena akhir kesudahan perempuan itu hanya adalah tangis air mata. Makanya nak boleh korek-korek ke ibu kau nak boleh korek-korek. Dapat ambo ibu tengok ibu-ibu. Iya, cobalah tengok wajahnya lah. Ilaha illallah. Ada sebagian wajah mau tengok wajah-wajah kecewa dapat laki. Jangan keras, tak boleh. Coba. Kalau mak dan bapak ada konflik dalam rumah tangga, konflik dalam kawan segala macam. Oh, pemuda remaja, orang-orang tua saya atau ada umpamanya abang-abang saya atau ibu-ibu mungkin lari ke kafe-kafe untuk tenangnya pikiran perasaan. Tidak. Itu habis lagunya risau lagi. Coba, cuma lagu dangdut kan lain pula goyangnya, Pak. Saya tengok anak-anak muda yang luar-luar sana itu tak siko doh kan, anak muda kau taat kau. Mudah-mudahan anak-anak muda siko kau masuk sarugo sadonya. Amin. Coba. Dan tu nak berapa orang nak tengok ayah mo, tu kan? Tu ada 7 orang siko, kau nak ada. Aku ada berdua. Itulah 9 ya kan? Atau anak-anak muda tanggung je lah kan? Bu, coba tengokkan wajah kan yang duduk-duduk sandau tu. Coba je kat ayah mu tu. Ndak lama dah lah. Okey, nanti wak buktikan. Itu anak muda kini. Cobalah tengok mak dan bapak lari ke sana, buat ke sana, hiburan sana, tiba lagu dangdut. Duk. Tangan kanan nunjuk langit, tangan kiri nunjuk bumi. Mata dipejamkan, bibir bawah digigit. Itu yang bawa ketenangan itu. Hendak. Habis lagunya risau lagi. Mabuk juga, teler juga. Oh, yang remaja-remaja dah hobi dangdut, dia hobi rock, lebih gawat loleh ayah, lebih gawat lah kalau lagu rock tu. Oh, mu putih leher mak. Coba bawa ke masjid. Datang ke masjid. Makanya masjid adalah tempat rahmat Allah, maghfirah Allah, tatmainnal qulub. Cobalah. Saya kadang-kadang akhir-akhir ini bapak dan ibu salah nilai saya kepada pemuda remaja ni, Pak. Saya nilai kadang-kadang ada Honda tu kendarputnya macam-macam bunyinya. Apa kata saya? Apalah anak muda ni, tak tahulah, tak sadar dia. Tak jauh setelah itu anak muda itu jumpa Hondanya dah parkir di halaman masjid. Ada yang di SPBU. Ini Honda tadi saya nak tengok muda. Oh, sedang solat dia. Jadi kiranya saya yang salah nilai. Memang gayanya playboy, memang gayanya kayak begitu, tapi hatinya Mekah. Ini anak muda zaman sekarang, Pak. Itulah, coba tengok. Apa gunanya bergaya dasi, bergaya safari, tapi solat tidak ada.
artis, selebritis, gagah memang, cantik memang, tapi kalau dalam ilmu tauhid mak dan ayah, kalau tidak ada ibadah, tidak ada solat, itu bingkai dan bangkai berjalan. Gimana? Ada sebagian kawan-kawan kita melahirkan anaknya di rumah sakit. Anak pertama selesai aman, tenang, sehat, alhamdulillah. Besok lahir lagi anak yang kedua, lahir lagi anak yang ketiga. Tapi tidak pernah ibu itu mandi wiladah. Itu kata Allah sama dengan bangkai berjalan, tidak suci. Karena mandi wiladah hukumnya wajib. Tengok dalam kitab Safinatun Najah, Yaitu Takrik, Matan Takrik, Kifatul Ahyar. Tengok semuanya berdalil itu wajib hukumnya perempuan yang melahirkan mandi wiladah atau mandi wajib. Nah, bapak dan ibu, rekan pemuda remaja, bagaimana dengan masjid Allah, Ustaz? Masjid Allah tidak sembarangan orang masuk ke dalam. Orang musyrik dalam kalimat dalam Al-Quran surah At-Taubah itu nanajasun. Maka dulu terjadi Clinton masuk ke dalam Istiqlal zaman Pak Soeharto, diperdebatkan. Kenapa? Karena tak boleh orang musyrik masuk ke dalam masjid. Dianggap di Al-Quran nanajasun, najis. Makanya dalam masjid tidak sembarangan orang boleh masuk. Mohon maaf, bapak berhubungan badan dengan istri, itu namanya hadas besar. Tidak boleh orang berhadas besar masuk ke dalam masjid. Oh, ibu tidak berhadas besar, tapi ibu datang bulan, tak boleh masuk ke dalam masjid, haram hukumnya. Ustaz, ada ustaz lain mengatakan asal tidak tercecer. Bukan masalah tidak tercecer itu mak dan bapak. Kalau dulu mana ada soptek, mohon maaf, tidak ada soptek, kain buru aja dibuat mak tu melapi-lapi. Kalau kini kalau hanya menghambat tercecer, banyak caranya. Buat salapi, buat 2 lapi, buat 3 lapi, buat 5 lapi. Alah tak kangkang je jalan soleh. Nggak, saya kalau ngajar fikih, saya di pesantren saya nggak ada apanya Pak, buka langsung supaya anak tuh jelas besok dia dewasa, jangan menyampaikan kaji yang sesat. Nah, tidak boleh masuk ke masjid. Bukan masalah tercecer, tidak tercecer. Kenapa tidak boleh masuk, Ustaz? Karena tidak suci. Ini rumah Allah. Rumah Allah itu suci. Maka kalau kita berangkat mak dan bapak ibu ke Mekah melakukan haji, tawafkah kita? Umrah, tawafkah kita? Tak boleh. Tak boleh sebelum suci, kecuali darurat. Dah ditunggu, tidak juga. Kita mau balik lagi. Akan darurat itu ad-darurah ma'dhu darurat. Kalau darurat lakukanlah. Oh, kalau dalam umrah, lu tunggu dulu suci, Pak. Tunggu suci dulu. Begitu rumah Allah tu tempat yang sangat bersih, sangat suci, tidak sembarangan orang masuk. Maka anak-anak kita ni masuk ke dalam masjid terus dijaga oleh ayah. Hei. Jangan lari nak, jangan lari. Duduk baik-baik. Ini masjid. Begitu. Nah, maka orang yang tidak menghargai masjid itu bapak dan ibu tidak ada hidayah baginya. Coba. Banyak kejadian-kejadian bapak dan ibu, orang yang berada dalam masjid selalu diselamatkan oleh Allah. Di Palu dulu yang diputar Allah Taala, yang di kalau bahasa waktu di blender. Masjid situ putau ke situ. Masjid situ putau ke situ. Yang dalam masjid aman. Ada yang terhimpit itu oleh kayu-kayu masjid selama macam dah 5 hari 5 malam, aman. Dipelihara Allah Taala. Maka bapak dan ibu, galau ke kita, risau ke kita, apa ke kita, jangan lari ke mana-mana, lari ke masjid. Coba ibu-ibu majelis taklim ini, kenapa tenang, aman, damai? Karena dia rajin majelis taklim. Padahal banyak persoalan di rumah, yang laki tidak mau semayang. Bu, ibu kalau dapat laki yang solat rajin, senang hati apa enggak? Kalau dapat laki tidak mau semayang, sakit hati tahu enggak? Ceraikan aja, bu. Kalau adalah hak perempuan mencerai laki-laki, itu jalan pahlawan namanya dah. Sebanyak-banyak laki-laki gilo situ. Yang kerja ibu, yang belanja ibu, yang masak ibu, yang gosok, ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah. Laki mengangkang aja.
Makanya ibu-ibu ni panas masuk ke masjid. Itu namanya freeze and freeze. Ada pendinginan. Coba ibu-ibu yang tak pernah ke masjid itu, nampaknya mewah, nampaknya senang. Tidak. Bu ya wirid bu dululah. Aduh je alasannya. Dia biasa diajak lah ibu ni lagi. Bu ya kita ke masjid wirid ya bu. Kita ustaznya siano. Dululah papa berpulang dari Batam. Berpulang Batam. Esok diajak lagi, bu ya kita wirid bu. Kita maulid Nabi. Dululah ni nenek anak-anak ni tua tiba dari kampung. Aduh je alasannya. Besok diajak lagi karena ibu ni tak pernah bosan pak. Supaya kita ni aman damai dalam masyarakat. Bu ya kita wirid bu. Awak menutup puasa, menyambut puasa, makan bersama bu. Tunggu ni. Kalau makan tu itu tu pak. Anak dia yang bertiga, rantang bola lepas ni. Tu orang kampung kami kalau sih merasa parah dari itu lepas. Iya tu nak. Yang iyo, jangan ninda. Nggak apa-apa, yang penting kita tenang. Apa yang kita cari ni? Apa yang kita cari ni Pak dan Ayah? Ke masjid kita. Masjid ni tempat yang tatma'innal qulub. Yang apa lagi Ustaz? Masjid adalah tempat wasyawirhum, tempat musyawarah. Bapak Ibu, kini badan musyawarah awak dinamakan DPR, MPR. Itu badan musyawarah. Mana rapatnya? Hotel situ, rapat hotel situ, rapat hotel itu. Bercokak. Coba bawa ke masjid. Rasulullah rapat di masjid Pak. Bagaimana sahabat? Kita besok berperang Badar. Siapa yang ke depan? Siapa yang di tengah? Siapa yang di belakang? Diatur siasah. Maka di masjid ini boleh berpolitik. Kalau tidak pandai berpolitik, hancur. Imam contohnya. Imam kalau tidak pandai berpolitik, hancur makmum. Makanya imam sab lurus dan dirapatkan. Satu sunnah Nabi, meluruskan dan rapat saf itu adalah sunnah Nabi. Yang kedua ada siasahnya, menengok jemaah belakang tu orang tua-tua atau yang muda-muda, yang mukimin atau musafir. Itu siasah politik imam. Nengok bukan hanya sekedar sebut-sebut aja. Makanya kalau ayah-ayah ambo dulu jadi imam, tak ada yang susah adanya jemaah. Sebab ayah-ayah dulu, ya ayah-ayah langganan aja. Qul huwallahu wa duha wal asri. Kadang watinin kadang-kadang tak campak lo ke wal asri. Adalah tu. Langsung watawasau bil haqqnya. So dia tak kasih tu paynya dah tak campak lo situ. Kadang kuliah kafirun, amu tahu situ je nya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum ma abtum wala antum ma abtum wala error kasetnya. Kalau zaman kini kan tak ada hafal juz 1 2 3 4 5 15 juz hafal. Bagus memang. Tapi kalau imam tu tak pandai siasah, tak pandai berpolitik, hancur makmum Pak, hancur. Contoh misalnya, saya mohon maaf ya Pak Ustaz, dia berdiri boleh kan? Nyambung kan sama je motor minyak solar ke Pak? Makin lama makin angin. Ngaji nanti tak lama-lama. Sampai jam 12 jadilah. Ibu sanggup sampai jam 12? Bapak pemuda sanggup? Saya tak sanggup. Ya kue yang tak ambil aja, ayah ambil nak adong kan tak lomak dilulu kan. Tapi kalau nanti, adanya, Masya Allah. Itu mantap loh, jangan diagi dulu dah. Ada juga orang sedang ceramahnya dibaginya kue Pak. Atau curang namanya itu. Orang makan kue ambuin tak? Beko ambu duduk, dah ada oleh Pak habis. Sabar Bapak Ibu ya, sabar. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu imam itu? Umpama saya hafiz 5 juz, 10 juz, 15 juz. Saya baca ayat yang menurut saya pendek, menurut orang lain panjang. Allahu Akbar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata jemaah, saya carilah ayat pendek menurut saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Lah sampai sehalaman belum ada tanda-tanda rukuk boh. Nambah pula halaman kedua. Wa ma liyal amrul ladzi fatarani wa ilayhi turja'un attakhidhu min duni. Yang ayah mohon maaf yang lah tua kau mak yang tua. Halah makin ke bawah aja lah. Lah sampai 2 halaman belum juga. Karena menurut dia pendek. Nambah pula halaman ketiga. Al-yawma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Yang amak ke bawah ayat tadi ndak ke bawah le, lah menggegek tu Besok diajak mak ya ke masjid awak siapa imam yang potang jual indak le. Jadi bapak dan ibu, beribadat itu tenang, aman. Coba tengok di Mekah, Masya Allah. Itu 1 minggu akan pelaksanaan ibadah haji, sudah lautan umat. Itu imam-imam itu semuanya doktor, profesor itu, hafiz Al-Quran, ahli tafsir, ahli qiraah. Semua imam itu ahli itu. Tapi bijaknya bukan main. 1 minggu lagi mau berangkat ke padang Arafah itu, imam-imam tu pendek-pendek je ayatnya. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pendek-pendek aja ayat. Kenapa? Karena orang dalam masjid itu sudah berdempet-dempetan. Apalagi rombong lama amak dari Indonesia. Asar sudah dalam masjid, maghrib sudah dalam masjid, isya dalam masjid. Buang angin sosak ditahan gitu ni. Lah togak lah bulu kudu nahan kan. Kadang-kadang itulah hebatnya Allah Taala itu. Diujinya awak diujinya lah sampai amak aku 3 rakaat solat isya itu cik tinggal hanya mau nyompi je dah kolong luar. Akhirnya kan mau bunyi je Masya Allah, nak keluar takut, nak keluar batal solat. Itulah nak cuba dia amak ujian dan cobaan. Maka ayat pendek-pendek apalagi di Raudhah Dulu di Raudhah berselingkit tu ruku awak ndak lurus kayak gini Pak. Di pantat orang ni mohon maaf tu sujud karena di kaki orang. Kalau lama-lama lah ayat dibacakan mau ponyong situ Pak. Begitulah masjid itu tempat orang bijaksana, orangnya musyawarah, keadilan beramal ibadat luar biasa. Kini mak dan ayah coba. Dulu masjid jauh dari rumah. Mak ayah kita dulu tu ngambil wuduk ke sungai, buang hajat ke sungai, listrik tak ada, mikrofon tak ada. Kini masjid dekat rumah, buang hajat dalam rumah, ngeluduk dalam rumah, mikrofon dah heboh jam 4:30 subuh itu. Lalu di pintu-pintu angin di rumah awak. Kata awak di rumah, lah ngaji bang. Dengar oleh kita. Habis surah azan, surah Al-Quran, datang surah kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya bagus, mikrofonnya mantap, sampai dengar rumah ke rumah. Ndak musajid sini yang sana, ndak sana kono, ndak kono kene. Ndak do tak kono, bak kono sodo. Coba. Habis surah azan, diam sejenak. Nanti datang surah ketiga, dah hening aja lagi, baru datang surah ketiga. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Apa awak cakap dia mah? Olah qomat uang. Dengar juga Pak. Imam tak mau ketinggalan, pakai sains dan teknologi ni. Mek kacik kau. Ini namanya sains dan teknologi. Apa kata imam? Allahu Akbar. Dengar di rumah. Okey cik awak, lah sembahyang orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata imam, kecik awak lah selesai orang.
Yang awak. Ini syukur kita dalam kota. Ada 2 sahab, ada 3 sahab. Mak ayah jalan-jalanlah sekali-kali ke kampung-kampung. Tapi tak semuanya. Ada beberapa kampung. Kadang-kadang subuh tu mak dan ayah 2 sahab aja orang solat mak. Sahab pertama imam, sahab kedua makmum. Berdua ajanya pak. Pada di kampung tu ratusan kakak. Satu pun tidak ada yang ini ha. Faham gini? Semuanya sunat Rasul. Tapi ke masjid 2 orang. Inilah kadang-kadang saya heran. Ke masjid indak, solat indak, satu anak yatim indak, kurban indak, wakaf indak, gotong royong indak. Mati nak masuk surga leh dah pak. Di sekolah ada macam itu enggak? Coba apa yang kita cari? Wah, mak punya emas bagus, ayah punya deposito mantap, sawit kita luas iya, kolam renang ada, toko ada iya, juallah semuanya itu, tapi tinggal solat 1 waktu saja. Terbayarkah oleh kebun, terbayarkah oleh emas, terbayarkah oleh deposito? Solat yang tinggal 1 waktu itu 500.000 dalam neraka, satu solat yang tinggal. Coba. Neraka itu bapak dan ibu sesuatu yang tidak terbayangkan oleh pikiran, azabnya, sakitnya tidak. Kalau masih terbayang berarti belum neraka. Nikmat surga juga kayak begitu. Kayak apa nikmat surga? Oh bapak ibu jalan ke Australia, ke Jepang, ke Indonesia, ada yang bagus-bagus, cantik-cantik. Kayak ini Indonesia, apa kayak ini surga? Belum seberapa. Yang terbayang, yang terlihat itu tidaklah seperti itu. Coba masjid. Kau syukurlah anak-anak awakmu datang ke masjid. Sebab ayahnya domam, ayahnya sakit. Kau anak-anak datang, kau pengganti ayahnya ke pak? Pengganti ayahnya. Itu makanya kita syukuri ya. Ada ayahnya tak sempat, capek, demam, sibuk. Untunglah anaknya ada gantinya. Coba, ini regenerasi nih Pak. Inilah nanti jadi RW, inilah nanti jadi presiden, inilah nanti jadi gubernur, inilah jadi khatib, inilah jadi imam, inilah nanti yang mengurus sosial kemasyarakatan. Tapi kalau tidak siap kita mendidik anak sebesar ini di masjid, sekarang umurnya 8 tahun, 9 tahun, tambah 5 yang akan datang, tambah 3 yang akan datang. Mereka ini sekarang rebung, besok jadi bambu. Kalau tidak selesai mendidik anak sebesar ini bapak dan ibu, mak dan ayah di rumah 3 tahun akan datang, 5 tahun akan datang. Kalau tidak siap mendidik anak, siap-siap ayah dan amak mati sakit jantung perangai anak. Cubalah. Sedangkan kini lah banyak yang stres, iya atau tidak? Kau syukurlah. Ya tadi yang mau tengok anak-anak kau hanya 1 yang boleh pegang HP, mungkin sudah dikomandokan, yang lain tak boleh. Yang lain yang tersabit lah lagi lo, dia ikut lagi lo. Ambo mau kena boleh HP biar kingkong aja nya pak. Tak ada bergesek-gesek ya. Tapi ya dalam HP kan kayak bunyi dan bayang dan pak. Kalau tengok usah, kalau tak usah saya bayang dan. Bu, ibu itulah dapat suami tabalik bu. Suami ibu kadang-kadang bayang ke bini orang, dah ke bininya dah. Ya yang tunggu abang dah simpang ya, ngene. Ke bini apa kau ya kau ni. Masya-Allah. Dan nak bayang kalau nak jadi tengoklah. Jadi bapak dan ibu ini anak kita. Bapak ibu bertanam beribamal ibadat hari ini, i'tikaf dalam masjid, wirid ke masjid, majlis taklim ke masjid, beribadah jemaah ke masjid, baca Al-Quran di masjid. Apa yang bapak ibu tanam, apa yang pemuda remaja tanam, itu yang kita tuai nanti. Tak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Faman ya'mal misqala dzarratin kharran yara wa man ya'mal misqala dzarratin. Biarlah kita gaya preman tapi hati kita tuh Mekah. Apa gunanya baju koko, baju baca muslim muslimah tapi hatinya berbisa. Lain jelas nak. Kata-kata sombong, bantu-bantu orang taat, bantu-bantu orang rajin, bantu-bantu orang pemurah, sempilik nomor 1. Minta santunan anak yatim, dagingnya 1000. Padahal pitinya banyak. Amak-amak kau dia tak berpiti ya. Kalau berpiti tak perlu diminta loh.
Iya tu nak. Do amak babiti do nan indak anda jo. Cobalah. Pemuda berangkat ke masjid, amak berangkat ke masjid. Dalam masjid tahiyatul masjid. Setelah itu baca Al-Quran, menunggu saat solat, berzikir dan doa segala macam. Itulah tanaman kita. Mohon maaf bapak dan ibu ni dianggap ini apa ni? Bakul i'tikaf zikir di sini dalam. Bakul Al-Quran masuk 2 juz 3 juz ke dalam. Bakul apa lagi? Banyak. Ibu bapak punya, pemuda remaja punya. Yang ibu hati pak tu, yang indak konal-konal itu yang indak ikut-ikut tu cobalah. Apa yang dibawa untuk mati? Hidup ni tak lama pun. Ibu tak lama. Mohon maaf ayah saya tadi dah bilang tu. Cik 2, 3, 4, 5, 6. Tu kan kalau tua dah ya. Tak lama lebih sambut tes tu. Mohon maaf ayah le boleh dites saya. Nombor 6 tu siapa nak mau dites ya angkat tangan. InsyaAllah bisa saya tes. Lama tak ayah saya ni hidup? Atau sebentar? Mak juga begitu remaja termasuk saya. Okey, mohon maaf ya ayah, izinkan ambo ayah ya. Kalau ayah kau berapa umur ayah yang pertama kau? Berapa? 7 ampe. Alhamdulillah lah bonus ya Ustaz ya, lah bonus. Ayah ambo nama belakang tu nomor 2. 20. Ya biasalah orang tua awak kadang-kadang salah sabitnya zaman dulu nak pakai kalender bagainya tu. Bapa ayah umur? 80. Kalau ayah kau tadi 70. 74. Ayah nomor 2? 58. Abang nan solana nomor 3. Nak ya abang nama balik tadi tu. Iya, abang aja kemeja yang tak kai kopi apa mu? 52. Okey, mai awak cuba ya. Nombor 3 kau. Siapa nak copet meninggal ni? Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal akan kita sedetik tidak bisa ditambah, sedetik tidak bisa kurang. Perjalanan hidup kita ni mak dan ayah, pemuda remaja yang kita tempuh baru 3. 1 di alam roh, 2 dalam rahim ibunda yang mulia. Dalam rahim ibunda yang mulia sudah tekan kontrak kita semua dengan Allah. Si fulan jodoh kamu si anu anak si anu. Si fulan kamu besok rezeki sebanyak itu. Si fulan besok umur kamu sekian tahun. Si fulan kamu besok penyebab mati, demam panas, jatuh di kamar mandi, disentrum oleh listrik, hanyut ke sungai, dilenser oleh hoda, atau dihampai di puso, atau serangan COVID. Itu penyebab. Anak bara'aha, kita tinggal menjalaninya. Mohon maaf ayah saya sedepan ini 74. Yang nomor 2 58. Iya. Okey, yang di sana 52. Iya ya, Cuk. Iya ya, Bang 52. Iko. Okey, yang mana atas nomor 3 je lah. Kalau sama beliau dengan Rasulullah 60, kata beliau umur umat saya lam yazid wa lam yanqus. Tak jauh beda kok lebih nak berapa lebih, kok kurang tak berapa kurang. Kini abang ambo nomor 3 tu berapa umur tadi? 52. Kok sama je Rasulullah tinggal berapa leh? Tinggal saboleh. Itu kalau sama. Kalau dulu dalam rahim ibunda yang mulia hanya 53 tahun. Kini 52. Berapa tinggal Abang 1 tahun. Kau terlebar. Dah ikut pemilihan umum ni. Ada bininya lah kan. Kalau ada siap-siap jadi janda pun. Tapi kau contohnya bang ya, jangan sampai belum berkontakmu selero makan. Kalau ayah-ayahmu kau tak ada sabui mana sekejap lagi. Persoalan bukan mati mak dan ayah, bukan mati. Mati itu pasti. Pasti kullu nafsin za'iqatul maut. Mati itu pasti. Itu yang persoalan apa? Mana ma qaddamas li ghadin? Mana baru barang untuk bawa mati itu?
Mana baru barang untuk bawa mati itu. Mak dan ayah pulang kampung, bawa kain 2 setel, bawa sepatu, bawa sandal, bawa kain sarung, bawa buah-buahan, kenang-kenangan. Berangkat ke Jawa, tambah jauh tambah banyak persiapan. Macam itu juga kita, makin banyak perjalanan jauh lagi mak. Habis alam dunia, alam kubur, alam kiamat, pada mahsyar, berhisab, mizan siratal mustaqim, lulus dapat surga, jatuh ke bawah dapat neraka. Betul yaumil akhir. Maka untuk mencari itu ke masjid inilah. Ke masjid dulu. Oh yang di luar sana banyak. Wah ambil satu aja dulu dalam masjid. Coba masuk dalam masjid, tahiyatul masjid. Belum masuk waktu salat sunat taubat. Usolli sunatan taubat rakaataini lillahi taala. Nabi Adam 1 dosa, Siti Hawa 1 dosa, iblis 1 dosa, dihalau dari surga, Pak. Karena surga bukan tempat orang berdosa. Bapak Ibu ini 1 dosa atau banyak dosa? Kemana esok kan dihalau? Orang berdosa dihalau kena. Orang yang tidak berdosa disuruh masuk ke surga. Bapak Ibu berdosa atau tidak? Okey. Ibu-ibu lo dah tanya, ibu-ibu lo. Ibu yang merasa tidak berdosa cuba angkat tangan. Ndaknya kadang-kadang ada sok-sok berosio, bang sok-sok berosionya. Buat baik kesempatan. Jangan buat tuduh je nyo dulu kan itu. Ibu-ibu yang tak berdosa angkat tangan bu. Regu A ada? Regu B? Penonton? Berarti berdosa sodo. Iya tu nak? Ustaz jalan kami amak-amak je ditanya oleh Ustaz. Ayah kau kayak ditanya Ustaz. Kau nak kami je lah. Oh ya mak, tengoklah kami kau laki-laki kau. Tak perlu ditanya doh mak. Tengoklah wajahnya, wajah-wajah berdosa. Tak perlu dihalau awak besok ada langsung terjun ciwuk je pak. Artinya apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Saro yasiru siraan. Segeralah awak sadar siapa saya sebenarnya, siapa bapak-bapak abang ni sebenarnya, siapa ibu sebenarnya, berdosa tidak berdosa, pernah maling, pernah mabuk, pernah teler, pernah berzina, pernah judi, pernah merampok, ibu-ibu pernah mengambil uang suami, telur ayam orang. Ibu yang tahu. Apa yang tahu siapa kita sebenarnya. Jangan sok-sok berosiolo awak ni. Maka ke masjid inilah tempatnya kita minta sama Allah, karena ini tempat yang bersih. Cobalah bawa istighfar. Kabar berdoa ayah ni hari Jumaat, bawa istighfar. Sebelum masuk waktu tu khatib naik mimbar, astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Ustaz, saya tak mau irama itu Ustaz. Saya kayak orang-orang Jawa tu. Boleh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Boleh, tak apa-apa. Atau kini cinta kepada Rasulullah supaya besok daripada masyarakat dapat syafaat. Boleh solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kau nak datang ke masjid, duduk di luar itu merokok dulu. Lazan orang lu jom masuk leh. Kalau naik khatib baru masuk ke dalam. Itu orang kampung kami Pak merasa di siko macam itu jonya doh. Yang iyo yang indah. Amin set itu pemikiran seperti itu wa ubala. Khairun min khairin, mai awak bertambah elok. Yang biasa jarang ke masjid mau ke masjid. Yang belum pernah ke masjid, yang mendengar suara kami melalui mikrofon, hei bapak dan ibu pemuda remaja saya, umat kita semua, mari kita buka kesadaran dan keinsapan. Karena bagaimanapun dalam hidup bertanggung jawab di hadapan Allah. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin. Pemuda dan remaja kami sangat bersyukur. Mai kita lah ramaikan masjid, bina adik-adik awak iko, mengganti regenerasi orang tua-tua awak lah saatnya istirahat, karena mereka sudah tak berdaya. Tapi motivasi mereka, keinginan mereka, nafsu mereka itu tidak bisa dibayar dan tidak bisa dibeli, karena mereka tetap semangat. Karena semangat mereka inilah kita harus belajar. Mereka sudah tua masih sanggup ke masjid, mereka sudah tua masih
bisa berwirid. Mereka sudah umurnya 70 sekian tadi, Masya Allah, sanggup duduk kayak begitu. Kita yang muda-muda, kenapa banyak alasan? Syukurlah pemuda remaja tidak seperti itu. Mari sama-sama kita bangun. Terakhir Bapak dan Ibu, kepada rekan pemuda remaja, titip pesan. Ini saya titip pesan, tolong dijaga ustaz kita, jaga imam kita, jaga khatib kita. Karena misi orang-orang tak senang terhadap Islam itu adalah membunuh 1000 ustaz. Sudah banyak ustaz kita terbunuh, sudah banyak imam kita terbunuh, sudah banyak khatib kita terbunuh dan lain-lain. Untuk itu mari kita waspada pemuda remaja, jaga khatib kita, jaga imam kita sebelum terjadi. Kata orang tua, sediakanlah payung sebelum hujan. Kalau hujan hari baru cari payung, apa je nak dikata. Maka pemuda remaja jaga dan pelihara, karena itu yang bisa kita lakukan. Demikian nama ayat pas hari jam 12. Pas hari jam 12 kurang 2 jam 45 minit. Demikianlah pengajian kita, bahwa masjid adalah tempat yang sangat menenangkan, maghfirah Allah, rahmat Allah, malaikatnya Allah, untuk ketenangan. Kalau Bapak dan Ibu ada risau dan gelisah, ada galau, jangan kemana-mana, duduk ke dalam masjid, bermunajat kepada Allah. Kemudian masjid Bapak dan Ibu tempat musyawarah, tempat berunding. Pemuda remaja, mari kita atur strategis bagaimana penyantunan anak yatim, atur di masjid. Bagaimana penyantunan farah du'afa, kita bantu lewat masjid. Kapan perlu pemuda remaja besok buat musabaqah tilawatil Quran tingkat dewasa, amak-amak juaya ayah umur 40 sampai 60, hadiahnya umroh. Ibu mau tak? Tuhan, saya rasa semua mendaftar besok tu. Billah, ikut dia tu, karena hadiahnya umrah. Anak-anak kita ni buat pula musabaqahnya. Jangan amplop lagi, hadiahnya. Apa hadiahnya Ustaz? Beli induk ayam, apa ayam, induk kambing, supaya dia bekerja memelihara. Kalau harta-harta itu jatuhlah materialistis. Jangan terajarlah kita anak-anak materialistis. Kalau bisa itu hadiahnya. Oh mama, kalau umrah tu nak terbeli Ustaz, beli emas 2 emas 3 emas. Masih siapa yang hafal wirid Yasin itu, baca surah Yasin, hafal dari awal sampai akhir, maka diberikan 1 emas. Gimana cara hadiahnya Ustaz? Datangi orang kaya di kampung kita ni kan ada 10 orang itu. Kalau untuk hadiah umroh 6 orang, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Yang 4 orang ni mau dia Ustaz, yang 2 ni tak mau dia Ustaz. Gimana? Jangan dipaksa. Cuma bilang sama dia, Pak, Bu, yang 4 orangnya dikasih ya 5 juta, 5 juta. Bapak Ibu tak mau, tak apa-apa ya, tak apa-apa. Tapi Bapak Ibu mati besok jalan sendiri ke kuburan ya. Ya merasainya. Ikut ndak biti banyak auto, banyak sawit, banyak kolam renang, ada kolam pancing, ada minta dong untuk ke mana? Harta bila dimakan itu jadi kotoran. Harta bila ditinggalkan jadi rebutan. Harta bila dibelanjakan ke jalan Allah, itulah yang menjadi pertolongan. Demikian Bapak dan Ibu, semoga bermakna manfaat. Ini saya tinggalkan kenangan kalendernya Pak Ustaznya, kalender Masehi. Hijrahnya ada kecil di dalam. Nya 1. Tidak untuk semua, tidak satu-satu orang, 1 untuk semua, letaknya di masjid. Jadi kalau ada di rumah besok tidak ada kalender tanggal berapa, lupa pula, lari-lari copek ke masjid. Oke. Ya Pak ya, lari-lari cepat. Yang kedua, ini brosur pesantren kita yang ada di Simpang Panam untuk dibaca-baca. Kalau ada anak cucu kita yang masuk pondok ni besok, saya bantu 1 yang berhubungan dengan SPP Perai, tidak bayar Pak. Perai 24 jam anak diajar, tidak bayar SPP. Yang kedua, anak-anak kitab pondok gratis, Nahwu, Sharaf, Fikih, Tarikh, Tauhid, Akhlak, Al-Quran, Tafsir, Tasawuf, Perai tidak bayar, saya yang kasih. Yang ketiga, kalau ada anak tu bagus baca Al-Qurannya, saya kasih beasiswa, uang makan saya yang tanggung sampai tamat. Mana contoh Ustaz? Saya umpama anak Bapak Ibu, ini abang saya dianggaplah tukang tes, ini ayah saya ni guru tukang tes. Baca nak, baca tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah ada tanda-tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah bagus. Coba baca ni nak suara rendah aja. La
bagus. Coba ini agak tinggi. Lulus, insyaallah uang makan saya yang tanggung sampai tamat. Tapi saya anak bapak, anak ibu, dites oleh abang ni, dites oleh ayah ni. Baca nak, baca tu. A'udzu billahi minal asyaitonir rajim. Macam itu anak demam baca. Bayi je dapat bayi. Lai faham. Demikian dan terima kasih. Semoga Allah Ta'ala selalu memberi kita rahmat dan maghfirah. Allah berterima amal ibadat kita. Semoga kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.